Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Khalilullah dalam channel saya Khalilullah Ahmed Channel. Pada kesempatan kali ini kita sering mendengar atau pada akhir-akhir ini tentang istilah LGBT, lesbian, terus gay, biseksual dan transgender begitu. Namun kebanyakan dari kita, iya enggak sih, saya kan tidak akan membahas itu, tapi sedikit mengena kepada pembahasan itu, yaitu ya saya akan bahas tentang banci begitu. Siapa itu banci? Apakah ada memang dalam Islam itu banci begitu? Apakah dalam diskusi fikih atau kajian-kajian Islam itu ada tentang banci? Ya sayangnya memang ada begitu. Diskusi tentang banci itu ada dan memang itu fakta begitu. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia setidaknya ada dua penjelasan tentang banci itu siapa. Yang pertama ialah orang yang tidak laki-laki dan tidak pula perempuan. Pengertian pertama, yaitu orang yang tidak laki-laki dan tidak perempuan itu disebut banci. Yang kedua ialah orang laki-laki yang berperilaku dan berpakaian seperti halnya perempuan atau waria begitu. Ya, diantara kita sudah banyak ya buktinya ya. Baik yang jadi artis, jadi penyanyi dan sebagainya itu banyak yang waria, bahkan di pinggir-pinggir jalan itu banyak waria begitu. Dalam diskusi fikih itu saya ambilkan dalam kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matolib. Beliau menyatakan al-khunsa, ya, banci itu disebut al-khunsa. Siapa itu al-khunsa? Al-khunsa itu adalah wahwa man lahu alatar rajul wal mar'ati, yaitu seorang yang memiliki dua kelamin sekaligus, baik itu laki-laki dan kelamin perempuan begitu. Jadi punya Miss P, Mr. P dan Miss V begitu. Barengan ini dua orang yang punya dua kelamin laki dan perempuan. Yang kedua, au laisa lahu wahidatun minha bal lahu suqbatun yabulu minha. Jadi banci itu yang pertama punya dua kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus. Yang kedua adalah ciri yang kedua banci adalah orang yang tidak memiliki kelamin sama sekali namun memiliki lubang untuk saluran kencing. Nah, itu banci dalam kitab Asnal Matolib karya Syekh Zakaria Al-Ansari begitu. Dalam hal ini hukum banci itu, ya banci yang saya maksud tersebut ya, yang banci yang dimaksud tadi itu, status hukumnya berpengaruh sekali. Kenapa kok seperti itu? Karena status hukum banci ini baik dari sholatnya, dari puasanya, dari terus waris, hukum waris dan sebagainya itu berpengaruh dalam kajian Islam dan tidak sembarangan. Nah, itu sejatinya yang banci begitu. Lantas bagaimana kalau untuk mengetahui, pertama kan tadi ada orang yang punya dua alat kelamin atau tidak punya alat kelamin sekali. Yang tidak punya alat kelamin sama sekali ini bagaimana begitu cara menentukan bahwa dia kelak jadi laki-laki atau perempuan? Ini perlu diskusi, perlu dikomentari atau perlu disanggah kalau ada nanti di video di bawahnya di kolom komentar. Namun yang pernah saya baca di lanjutannya itu di kitab Asnal Matolib itu dinyatakan bahwasanya banci itu, ya banci al-khunsa maksudnya di sini al-khunsa itu kalau dia mukallaf, kalau belum mukallaf kan tidak ada hukum ya, tidak hukum. Tapi kalau dia sudah mukallaf maka dilihat tanda-tandanya. Apakah dia cenderung kepada laki-laki atau ke perempuan? Dalam artian kalau laki-laki kan mimpi basah, tapi kalau perempuan itu haid begitulah. Dilihat dari itunya. Kalau ada kecenderungan dari salah satunya, maka si banci ini harus memilih kepada kecenderungan mana ia berpihak begitu, apakah mengarah pada laki-laki atau kepada perempuannya, sisi keperempuannya, sisi feminimnya begitu, sehingga dalam status hukumnya jelas. Karena kalau kita melihat dari biologi itu kan ada hormon estrogen, hormon testosteron dan progesteron itu dalam biologi itu nanti bisa dilihat lagi itu. Terjadinya perubahan hormon ini bisa jadi juga menyebabkan terjadinya perubahan pada si banci tadi. Banci yang sejati ya, bukan banci waria itu ya. Nanti kalau waria sebentar setelah ini saya akan bahas gitu. Kemudian apa ya? Kalau yang waria itu kan definisi yang kedua ya. Pengertian yang kedua di KBBI itu laki-laki yang berperilaku dan berpakaian seperti perempuan, itu bagaimana status hukumnya? Ya dia tetap laki-laki begitu. Jadi tidak ada status hukum yang seperti tadi itu. Dia tetap laki-laki dan tidak boleh merubah kodratnya sebagai laki-laki. Atau sebaliknya, ketika perempuan ingin jadi laki-laki ya tidak boleh. Dia itu fitness, badan kekar, kemudian sok-sokan jadi laki-laki ya tetap perempuan begitu. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu an,
menyatakan dalam hadisnya Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Ya, Rasulullah SAW itu melaknat orang laki-laki yang menyerupai terhadap wanita begitu, menyerupai terhadap perempuan. Dan kemudian sebaliknya begitu, wanita-wanita yang menyerupai terhadap laki-laki begitu, itu dilarang gitu. Jadi tidak boleh ada sisi-sisi yang dimana laki-laki itu dominan dan sisi dimana wanita itu dominan, perempuan itu dominan. Jadi jangan sampai campur aduk begitu. Untuk penjelasan tentang hadis tersebut bisa nanti ditambahi di kolom komentar, apakah perlu dibahas atau bagaimana, terserah nanti ya. Yang jelas kalau waria atau orang banci yang palsu itu, saya sebutkan istilahnya dua, ada banci asli, ada banci palsu. Kalau di banci asli itu namanya al-khuntha, tapi kalau banci palsu itu dalam istilah fikih disebut mukhonnath ya, mukhonnath ya, cium banci istilahnya begitu. Jadi kalau untuk banci yang palsu, banci yang tiruan itu, banci yang KW, imitasi dan sebagainya, itu status hukumnya tetap dia sebagai laki-laki kalau laki-laki, kalau perempuan ya perempuan begitu. Tidak boleh rangkap begitu. Beda statusnya kalau dia itu khunsa. Kalau khunsa maka perlu diteliti lagi, perlu dikaji lagi status hukumnya, status hukum fikihnya. Baik itu dari segi waris, segi sholatnya, segi ibadah dan sebagainya. Karena kalau kita melihat dari segi ibadah, ibadahnya banci itu ya, ibadahnya wanita dan perempuan dan laki-laki itu beda ya. Meskipun sama-sama sholat, kalau haid maka wanita dilarang sholat begitu. Nah kalau banci, seandainya bancinya haid, maka status bancinya hilang karena dia jadi wanita, atau mimpi basah begitu, junub begitu, maka statusnya hilang begitu sebagai banci wanita, dia jadi laki-laki. Nah kalau berubah bagaimana? Misalkan begini, umur 20 dia itu jadi laki-laki misalkan, kemudian umur 25 dia jadi wanita begitu, itu bagaimana? Nanti silakan komentari apakah statusnya sama atau bagaimana. Tapi menurut saya itu statusnya juga berubah tergantung dari hormon yang berpengaruh terhadap si banci tadi ya. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada kesalahan atau kekurangan silakan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa berikan komentar yang positif dan membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.